Sebenarnya pertanyaan yang menurut gue tuh, hah, what gitu kan. Itu kembali lagi, kenapa ya mama ini nanya kayak gitu ke gue ya? Kayak pertanyaan itu template banget kalau ngeliat orang cewek asing nikah sama Korea di Hai teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, seperti biasa, eh, rutinitas aku diawali dengan nyetir mobil ya. Hari ini aku mau jemput tim bocah-bocah kosong karena hari ini hari terakhir mereka harus comeback ke Indonesia. Nah, perjalanan dari rumah kan ya ke Airbnb-nya mereka lumayan jauh ya, 1 jam. Nah, sekali lagi gue kan orangnya produktif ya, jadi gue nggak mau ada waktu yang sia-sia. Jadi sambil nyetir kita sambil ngobrol, aku ngobrol sama kamera, kalian dengerin aku ya. Ayo sekali lagi, ini aku ngevlog aman ya. Sekali lagi nggak pakai tangan gue pegangin gitu, nggak pakai holder. Ini masih ada aja nih yang komen katanya bahaya segala tetek bengek. Gue nggak tahu dia dengerin dari awal apa kagak, baru udah jelasin masih aja ada yang kayak gitu. Sekali lagi aman karena pakai holder, dia nempel di kaca mobil nih HP. Sama aja kayak gua ngobrol ada temen di sebelah gua, itu doang, cuma bedanya ini tanpa orang gitu loh. Gua ngobrol sama kamera bukan sama orang, udah itu doang. Kalau ngobrol sama temen juga kan sama, kadang-kadang naik sebentar, lihat lagi ke depan, terkadang lihat spion, lihat lagi ke depan, begitu pemirsa ya. Ayolah guys, sudah 2024, masa kayak gini aja harus dijelasin satu-satu terus ya. Oke, by the way, kita hari ini mau cerita tentang apa ya? Kemarin sih aku lihat komentar-komentar, banyak yang nanya, bukan banyak yang nanya sih, ada yang minta, ayo dong Kak ceritain bagaimana mengurus anak di Korea. Ngurus anak di Korea, kayaknya boleh lah ya. Ada yang penasaran gak sih? Ngurus anak di Korea. Boleh, gue cerita tentang ngurus anak di Korea. Tapi gue harus ceritainnya dari apa ya? Awal nikah aja kali ya. Dari awal nikah. Cuman sekilas aja kalau bisa. Biar nyambung aja nih ceritanya ya. Jadi tuh gue nikah tahun 2004, tanggal 6 ya. Tanggal 6, sorry 2004. Sorry nih, soalnya tanggalan Korea sama Indonesia kan dibalik ya, jadi kadang gue suka error nih otaknya. Tanggal 26 bulan 6 2004, betul nggak ya? Begitu. Jadi gue nikah tuh agak ribet ya guys ya, nikah sama orang asing di zamannya itu. Karena dulu kan yang nikah sama orang Korea tuh nggak banyak ya. Jadi pihak kayak kedutaan besar Korea atau instansi-instansi pemerintah di Indonesia itu kayak masih belum ada, bukannya belum ada sih yang namanya, ada sih peraturan pernikahan dua warga negara itu harus bagaimana, cuman karena nggak terlalu banyak, jadi kayak pengurusannya itu lumayan ribet ya. Ya gue tahu sih sekarang juga tetap ribet, cuman ya ribetnya di zamannya itu sama sekarang itu cuma beda di dokumen aja sih. Jadi kalau dulu nih ya guys ya, kalau seandainya kita mau nikah sama orang asing, ini berdasar pengalaman gue, itu ya kalau basically-nya sama, mungkin si cowok harus bawa dokumen yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia atau Inggris untuk dibawa ke Indonesia. Ya sebelumnya tetap kita bapaknya anak-anak tuh harus mualaf dulu kan ya. Terus setelah mualaf di Taiwan, setelah dari Taiwan terus ke Indonesia. Dari singkat cerita akhirnya gue nikah lah ya di Indonesia, di Bekasi Utara. Bekasi Utara nggak tuh? Ya rumah mak gue kan rumahnya di Bekasi Utara.
Terus yang jadi yang jadi penghulunya temen gue sendiri namanya Bang Habib. Temen gue sendiri ya, intinya bukan temen seumuran, dia lebih tua gitu, cuman dia memang job desk-nya itu dia kuliah di bidangnya, terus akhirnya jadi penghulu lah gitu. Udah nikah nih. Sebelum nikah sih memang ya pasti kan orang Korea karena nggak bisa bahasa Indonesia itu harus belajar yang namanya ijab kabul kan. Saya nikahkan misalnya Yani binti Mustafa. Nama asli gue kan Yani Mustafa ya guys ya. Yani binti Mustafa dengan mas kawin ya boleh segentong kimchi lah, apalah itu jadi rahasia gue lah ya. Dia udah nikah. Jujur gue nggak dirayain di Indonesia, gue cukup ijab kabul aja karena untuk ngurus dokumen di saat itu aja tuh gue udah pusing. Gue udah nggak mau ditambah mikirin yang namanya ngurus pesta pernikahan. Gue lebih ke realis realita aja gitu loh. Yang penting gue ya, yang penting gue tuh sah secara agama dan gue juga diakui oleh negara. Itu yang terpenting buat gue saat itu. Malah dulu bapaknya anak-anak juga sempat ngomong gini, kamu kan anak terakhir, emang nggak apa-apa nggak dirayain gitu, nggak dipestain. Sebenarnya sih ya pasti lah ya, nyokap gue kecewa gitu kan karena gue anak terakhir gitu lah ya, berharap anak terakhirnya itu cewek lagi ya, itu dipestain. Tapi gue jelasin ke mak gue, wah ini gue ada duit nih, gocap gocap tau kan 50 juta lah ya, 24 tahun yang lalu 50 juta itu gede banget guys ya. Ini buat dirayain abis semalam apa mendingan kita beli tanah aja. Nah tanah itu buat investasi. Itu gua dulu di umur segitu tuh gue pikirannya udah kayak gua nggak mau setelah nikah gue malah nggak punya duit gitu kan. Akhirnya nyokap gue, ya sebenarnya mama pengennya kamu divestain kan, kamu juga pengen ya, pengen ya ibaratnya orang tua ya, pengen bangga lah anaknya nikah sama orang luar atau gimana. Tapi gue jelasin lagi, bangga, mama tetap bangga nikah sama maksudnya mama tetap bangga punya gue, toh dipestain gak dipestain menantu mama tetap orang asing gitu kan. Tapi bedanya adalah dapat pujian duit habis, nggak dapat pujian emak punya investasi. Pilih mana? Akhirnya ya udah kita rembukan, akhirnya kita lebih memilih beli tanah gitu guys. Dan pilihan itu menurut gue tepat banget saat itu ya guys. Tepat banget. Dan nyokap gue bener juga, ya udah akhirnya walaupun setengah berat hati akhirnya kita beli tanah, gue kasih uangnya ke nyokap gue. Akhirnya kita habis ijab kabul tuh kita langsung ke kedutaan besar Korea, kita langsung ngurus tuh surat-surat karena diurus hari ini atau besok itu jadi visa nikah yang bakal gua terima itu lama guys. Kalau sekarang kan ibaratnya ngurus 2 minggu apa 3 minggu, gua nggak tahu ya karena ya gue dengar sih dari cerita teman-teman yang ya anak-anak yang sekarang nikah itu katanya ya ada yang lama ada yang enggak sih kak, ya selama lamanya 3 minggu gitu, ada yang ya 2 minggu gitu. Kalau dulu guys dokumennya lengkap pun, lengkap tidak lengkap dilengkapi nanti belakangan atau gimana, itu paling cepat visa turun 10 bulan kemudian guys. Jadi rata-rata yang nikah zaman gue dulu itu setelah nikah rata-rata tuh mereka LDR, jadi suaminya pulang dulu, si istri ini diem di maksudnya di Indonesia karena harus nunggu visa nggak bisa langsung. Kalau dulu kan kita nggak kepikirannya, udahlah pakai apa ya, visa misalnya visa jalan kayak tour dulu atau enggak, dulu nggak kepikiran. Itu di zaman 10 bulan. Untungnya untungnya papanya anak-anak itu dia udah nyari tahu duluan bahwa Indonesia itu kalau nikah gini-gini visanya lama gini-gini, alasannya gua nggak tahu apa, pokoknya lama gitu. Terus sebelum nikah di Korea, sebelum nikah di Indonesia, sebelum dia pergi ke Indonesia, dia itu sudah mendaftarkan pernikahan di negara Koreanya duluan. Jadi gue tuh ngirim dokumen Indonesianya tuh duluan ke Korea. Jadi terbalik kan, biasanya nih orang Korea datang Indonesia dia ngurusin nikahnya
di Indonesia dulu, baru dia ngurusin lagi di Korea. Kalau gue nggak, terbalik. Jadi kita sama-sama kerja nih. Gue mempersiapkan untuk ijab kabul, untuk apa segala macam di Indonesia. Laki gue juga mempersiapkan Hunin Singgu, pendaftaran pernikahan di Korea. Jadi gue tuh didaftarin dulu sama laki gue di sini. Nikah, kalau nikah Korea kan gampang ya, dokumen lo lengkap, lo datang ke kelurahan ya, si cewek ini nggak datang pun, yang penting ada saksi juga nggak datang nggak apa-apa, yang penting lo tanda tangan, ada dokumennya lengkap gitu kan ya. Dari negara lah lengkap, udah diartiin segala macam, udah 30 menit selesai guys. Yang penting itu dokumen udah dibawa ke imigrasi dulu, udah kayak dinotarisin dulu, udah selesai. Intinya singkat cerita, gue udah terdaftar nikah di Korea duluan. Gue sama bapaknya udah istilahnya udah suami istri lah di sini, walaupun kita pisah nih ya. Di Indonesia, gue di Indonesia, laki gue di Korea. Akhirnya setelah itu baru bapaknya pergi ke Indonesia dengan dokumen yang menyatakan bahwa gue sama laki gue udah berstatus menikah di Korea. Tapi tetap kita harus ijab kabul, karena kan gue belum sah secara agama kan, cuma sah secara di Korea aja. Nah, nikah ijab kabul selesai, udah dapat buku nikah segala macem, gue langsung ke kedutaan besar Korea gitu. Tahu nggak, dengan cara itu ternyata di zamannya itu gue orang pertama mungkin yang dapat visanya saat itu langsung hari itu juga, apa ya kalau nggak salah, apa enggak, pokoknya seminggu gue udah dapet, nggak pakai rempong, nggak pakai apa, nggak pakai rempongnya di kedutaan besar Koreanya ya. Kalau ngurusin dokumen Korea Indonesia tetap repot. Akhirnya pas udah ngajuin, udah ada buku nikah, karena buku nikah Indonesia kan harus diserahin juga, makanya itu wajib banget kan. Selain nikah udah selesai, pihak kedutaan besar Koreanya ngecek nama gue sama laki gue di, kan kalau Korea kalau misalnya semua data itu secara database tuh connecting ya ke pemerintah, jadi nggak perlu nanya A B C D, dia cukup cek nomor KTP laki gue di database mereka, udah kelihatan nih atas nama laki gue udah nikah secara resmi di Korea. Ya udah kedutaan besar Korea itu mau memperlama apa lagi lah, di negara Korea udah diakuin, apalagi yang harus dilamain, ya nggak sih. Akhirnya visanya turun cepat begitu pemirsa. Jadi gua nggak perlu LDR, laki gue pulang duluan nungguin gue visa gue 10 bulan kayak teman-teman gue yang dulu, enggak. Jadi cepat ya, mungkin beruntung lah ya, alhamdulillah selesai. Tapi gue nggak LDR nih untuk urusan visa, tapi tetap aja gue LDR. Ada LDR juga tetap 2 tahun setelah nikah, bukan karena urusan dokumen. Gue udah selesai, gue balik lagi nih ke Korea. Gue balik ke Korea ya, diboyong ya. Akhirnya gue nikah dapet berapa minggu ya, 3 minggu apa ya, apa 1 bulan, gue lupa, pokoknya kurang lebih seperti itu. Laki gue ditugasin ke luar negeri. Emang bapaknya anak-anak tuh tugas keluar negeri dari dia sebelum nikah udah keliling ya guys ya, udah keliling. Gue nggak perlu sebutin negara mana aja, jobnya apa, penting halal, nggak usah khawatir, laki gue ada kerjaan cukup, finansial cukup, pendidikan cukup, pinter iya. Maaf nih kalau gue bangga sama laki gue, tapi ya memang siapa lagi yang mau banggain laki gue kalau nggak bininya, ya nggak sih. Nah setelah itu tiba-tiba ditugasin ke luar negeri. Nah gue LDR-nya di situ selama 2 tahun. Jadi waktu itu ditugasinnya sih ya udah ke Cina ya, ke Cina 2 tahun. Jadi gue ketemu laki gue itu setahun sekali. Itu juga bukan karena urusan dia kangen sama gue, bukan, gue nggak mau GR nih. Dia karena visanya harus diperpanjang. Memang waktu itu kalau misalnya visa di China itu kalau mau perpanjang dia harus comeback ke Korea gitu guys. Tapi untungnya saat gue misal baru nikah itu selama 3 minggu laki gue di Korea, ya gue maksudnya ya dikasih rezeki gitu ya, gue langsung hamil anak pertama gitu. Makanya
tumbuh, maksudnya lahirlah Subin. Begitu pemirsa. Jadi selama gue nikah sama bapaknya anak-anak, terus ngelahirin, hamil, ngelahirin, ngurus anak, itu gue kebanyakan sendiri selama 9 tahun. Kalau masalah basically ngurus anak di Korea gimana sih? Basicnya sama guys, ngurus anak mah ya, ganti popok, mandiin ya, menyusui. Gue mau bilang menetein tuh, netein gitu ya. Ya Allah, udah kesebut menyusui kiri kanan ya. Kebetulan dua-duanya gue ASI ya, dua-duanya ASI. 9 tahun itu gue ngurus anak sendiri. Kenapa Subin sama Mbi itu jarak umurnya jauh? Karena seperti itu, bapaknya jarang di Korea. Begitu pemirsa. Tau gak sih waktu gue sedih juga sih. Tau gak sih guys? Sebenarnya sih bukan capek ngurus anaknya ya, kalau ya ngurus anak tetap capek ya. Jadi yang capek adalah capeknya tuh kayak berkali-kali lipat karena gue harus apa-apa sendiri, di mana gue ngurusnya nggak di Indonesia kan. Gue ngurusnya di Korea, di mana gue sendiri aja, anak pertama gue tuh gak ada pengalaman apa-apa gitu. Gue ngurus anak gimana ya, semua serba otodidak. Ganti popok gimana ya, kadang terbalik kan popoknya gitu ya, yang seharusnya iniannya di atas gue terbalik di bawah, balik lagi ya, pokoknya gitulah ya. Gue kan nikah umur 25 tahun ya, umur 25 tahun gue nikah, 24 25 lah ya. Lahirin anak pun, jadi pas gue hamil gue sendiri, laki gue pulang tuh dari tugas, bukan pulang sih, maksudnya cuti lah ya, cuti karena istrinya mau ngelahirin. Itu cuma dapat waktu 1 bulan, karena kan dia harus nungguin gue. Itu tau gak sih, si Subin itu dia betah di perut. Misalnya bulan 12 kan prediksinya, bulan 11 sebenarnya prediksinya, tiba-tiba di luar dugaan nih anak betah di perut sampai bulan 12 awal, kagak ada kabar perut sakit nih, maksudnya tanda-tanda mau melahirin enggak. Akhirnya karena jatah cutinya udah mau habis ya Allah, kasihan banget ya, jatah cuti laki gue udah mau habis. Akhirnya bapak anak-anak yang tadinya gue nggak ada masalah, gue bisa normal, sama dokter juga dibilang oh dia bisa normal, ke pinggulnya gede lah, inilah, apalagi gue kan doyan jalan ya, doyan olahraga, gue nggak bisa diem di tempat gitu ya. Tapi karena ini anak betah dalam perut, mungkin dia tahu kali ya, biar bapaknya lebih lama kali ya nih si Subin ya nemenin maknya. Akhirnya terpaksa tuh dia bilang ke dokter, enggak, terpaksa akhirnya kita ngajuin, udahlah nih anak udah kelamaan takutnya makan air ketuban kan. Akhirnya kita nentuin tanggal, itu tepatnya tanggal 6 Desember 2005 ya, tanggal 6 Desember 2005 gue tuh akhirnya harus suntik mules, gue nggak tahu namanya, lupa, suntik mules biar anak tuh mau keluar. Tapi guys ya Allah, itu disuntik ternyata sakit banget ya. Gue sampai sekarang sumpah, kalau ingat waktu itu gue kagak mau lagi gue punya anak. Emang sakit ya, jujur aja, bukannya gue nakutin buat teman-teman yang belum nikah ya, ya kenyataan gitu ya, lebih sakit dari yang memang mulesnya normal katanya, emang sakit banget. Gue disuntik dari jam 8, sakitnya itu gila-gilaan, gue udah mau mati gitu ya. Tau gak sih, jam 8 pagi disuntik mulai sakit tuh ya, sampai jam setengah 6 sore kagak pembukaannya cuma 3 senti ya, tenaga gue udah habis kan ya seharian itu. Tapi dokter ya nyantai aja lagi, agak dia mah bisa ini bisa kok, kata bapak Yana. Udah galau nih, udah khawatir, ini bini gue ya, kalau gue artiin dalam bahasa Betawi gue, ini bini gue udah kayak sekarat, ini beneran bisa normal gitu. Gue dengerin aja, bisa, kira-kira kapan, karena udah khawatir banget ya, gue udah kayak sekarat gitu. Nanya ke dokter ya kalau emang tetap bisa normal, ini seharian udah begini, kira-kira jam berapa dia mau ininya,
dilihat baru pembukaan 3 gitu kan, ya bisa paling subuh deh lah. Laki gue denger kayak gitu, gue juga denger kayak gitu kayak shock. Buset, sekarang aja baru setengah 5 gue udah kayak mau mati, subuh banget nih. Itu juga perkiraan ya, ya emang sih bisa lebih cepet bisa enggak, tapi kan gue serem aja dengernya. Akhirnya laki gue langsung kayak udah nggak tega lihat gue. Dia bilang, dokter bisa nggak nih kita sesar aja gitu. Ya karena udah nggak tega sama gue ya, udah sekarat kayak gitu. Laki gue langsung kayak ngide aja mendadak bilang ke dokter, bisa nggak sih kalau sesar aja gitu kan. Udahlah sesar aja deh gitu. Ya kalau mau sesar nggak ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting Bohoja itu pendamping penanggung jawab itu suaminya mau tanda tangan gitu kan, karena kan memang biaya sesar lebih mahal kan. Nggak apa-apa, ya udah gue tanda tangan. Akhirnya emang ini dari awal sebenarnya bisa sesar kali ya, dari awal bisa sesar tapi dokter tetap harus di Korea kan harus memberikan pernyataan yang jujur ya, bahwa kalau emang bisa normal ya normal gitu kan. Kalau memang nih orang misalnya si ibu si suami istri ini masih ibu nggak mau sakit maunya normal, maunya sesar ya nggak apa-apa gitu. Cuman kan kita karena sama-sama baru punya anak ya kita nggak ngerti urusan kayak gitu ya. Intinya akhirnya bapak anak-anak tanda tangan untuk sesar. Ya udah saat itu gue langsung jam 5 lewat itu ya, gue dibawa ke ruang operasi. Tahu-tahu gue sadar-sadar perut gue udah kempes. Perut gue udah kagak udah kempes. Gue sadar-sadar ya namanya bapak anak ya bilang ya nih gitu. Tau nggak? Sumpah laki gue tuh sebenarnya dia tegas, berkarisma, tapi kadang ada kosongnya gitu, ada errornya gitu lah, tukang bercanda. Emang gue tahu maksudnya itu mau nyenengin hati gue di saat gue tuh udah lemah banget kan, udah ah. Gue sadar kan kata-kata pertama yang dibilang ke gue itu adalah, tau gak sih, dia mungkin yang ngeliat kan, kan kalau baru ngelahirin itu anaknya ditunjukin kan ke bapaknya, masih ada apa sih namanya kan, dia yang motong itunya juga ya. Terus apa sih namanya, ari-arinya itu. Mungkin dia kaget kali ya, orang kalau anak baru lahir kan kayak kotor banget kan karena bekas ada air apanya gitu putih. Laki gue takut masa katanya, malah bilang gini kan, ya nih anak itu masa gue gedeg banget sama laki gue, kayak iti masa ada gitu, anak kita mirip iti ada gitu. Kalian tahu iti nggak sih, ada karakter iti. Ntar deh gue tempel dari sebelah. Gue denger itu ya shock banget, serius masa sih gitu. Dikasih tahu kan fotonya, gue langsung ya elah itu mah baru dikeluarin dari perut ya, jelas saya belum dimandiin belum apa, hari-hari masih ini jelas aja aneh lihatnya. Gue kaget pas udah selesai gue udah sadar kan, Supin ditunjukin bersih anak gue, kok kayak itu lo ngaco. Tadi emang beneran kayak gitu tau. Iya ya bersih. Ya pokoknya ini gitulah guys. Setelah itu ya udah, gue kan tadinya mau eh, di mana, setelah melahirkan di Korea kan ada budaya apa ya, bilangnya apa ya, ada lah ya tempat untuk perawatan dan pelayanan ibu-ibu yang ya ibu-ibu yang setelah melahirkan gitu. Kalau sini namanya kan juriwon, gue nggak tahu ya bahasa Indonesia apa juriwon. Dulu juga ada ya dramanya tentang itu. Jadi ibu-ibu Korea itu ya kalau habis melahirkan tuh lo nggak boleh ngapa-ngapain guys selama 1 bulan. Jadi dia tuh meres air aja nggak boleh. Itu benar-benar diratukan beneran. Tapi gue nggak memilih itu. Sebenarnya sih kalau mau jujur ya, sekarang gue kalau ingat itu gue nyesel kenapa nggak pilih gitu. Karena saat itu gue mikirnya gini loh, eh laki gue jatah cutinya tinggal sebentar lagi. Kan kalau gue dikirim ke tempat pelayanan ibu yang setelah melahirkan itu kan otomatis gue harus pisah dong. Laki gue kan nggak boleh nginep kan, suaminya harus pulang kan. Kali dia dateng tiap pagi atau di jam-jam tertentu kayak orang nengokin orang sakit aja, jadi nggak bisa nginep di situ.
Akhirnya enggak deh, gue di rumah aja. Tapi kalau di rumah nanti kamu capek gitu kan. Kalau habis melahirkan itu rentan, tulang-tulang kamu tuh masih lemah karena di negara Korea itu 4 musim. Jadi kalau lo habis melahirkan, lo perawatannya nggak benar, masa tua lo nanti cepet reot, apa ya namanya, tulang itu cepet rapuh katanya gitu. Nggak boleh, apalagi lu kan sesar gitu. Tapi gue tetap ngeyel, gue maunya di rumah. Akhirnya bapaknya dengan terpaksa manggil eh, apa ya, domi ajuma. Domi ajuma itu mah kalau dibilang di sini tuh, kalau di Indonesia ART, kayak pembantu gitu, untuk 1 bulan manggil. Jadi apa-apa di rumah yang ngerjain ya ajuma. Tapi emang dasar gue orang yang gak enakan ya. Lu tau gak sih, gue terbiasa ngerjain sesuatunya itu sendiri, tiba-tiba ada orang asing di dalam rumah. Tiba-tiba ada orang asing di dalam rumah. Duh, gue kayak gimana ya, risih. Risihnya tuh malah orang tua kan ya. Gue kayak aduh, nggak sopan banget sih gue ya, ada orang tua ngerjain itu sendiri. Padahal ya itu ya emang job desk ya gitu. Cuman gue jadi inget mak gue ya. Aduh, kalau aduh gimana ya gitu. Tetap aja kalau ibu itu lagi masak miyokku, ya emang mertua kadang datang waktu itu ya. Ya gua nggak mau ceritain tentang ini mertua lagi deh, puyeng gua. Mertua tetap datang masakin gue sayur rumput laut segala macam. Terus ibu yang bantuin gue juga, yang ngepelin, nyuciin baju gitu kan, semuanya dia dikerjain. Tetap aja gue nggak enak gitu. Kadang gue mau cuci piring aja, ibu yang itu, kamu jangan, dia juga kan ngerti ya budaya Korea. Sedek, nggak boleh, dia manggil gue sedek. Sedek itu kayak ibu muda ya, ibu yang baru, ibu baru lah ya. Kamu tuh kalau misal kamu tuh mungkin karena nggak ngerti budaya Korea kali ya, kalau habis melahirkan itu kamu tuh nggak boleh ngapa-ngapain, kerjamu hanya menyusui dan istirahat gitu. Tapi aku nggak bisa ngelihat orang tua kerja sendiri. Ini kerjaan saya, justru kalau kamu kerja aku yang nggak enak gitu guys. Dia gitulah ya, sebulan akhirnya. Tapi sebelum sebulan itu bapaknya anak-anak udah harus kembali ke tugas. Jadi gua sama ibu, kadang mertua datang gitu ya, ngasih stres. Ngasih stres, ya Allah. Ya emang iya. Oh ya gitulah ya. Oh, ya gitulah. Sedih aja ya, nikah, ngelahirin, bapak anak-anak tugas melulu. Ya pokoknya gue ngurus anak tuh kebanyakan sendiri. Itu gue benar-benar otodidak, semuanya sendiri, nyari tahu sendiri, mandiri lah pokoknya, tanpa bantuan siapa. Masih jauh ya, gue kirain gang ini, itunya gue agak-agak takut salah ini, salah gang. Udah pokoknya ya udah, selama 9 tahun ngurus anak sendiri. Ya gue kan juga dulu nggak pintar-pintar banget ya bahasa Korea guys. Jadi gue ngomong sama anak gue ya campur-campur, Korea Indonesia, Korea Indonesia. Tapi gue tuh dulu mikirnya gini, kalau gue mau nyaman tinggal di Korea, emang gue harus pintar bahasa Korea. Akhirnya karena gue kan, ya gue nggak mau nafik ya, gue ke pasar harus nawar pakai bahasa Korea, belanja pakai bahasa Korea, ke rumah sakit pakai bahasa Korea. Orang waktu gue hamil sendiri ke dokter aja guys, sampai dokternya itu ya, setiap gue cek periksa kandungan itu, dokternya itu sampai bingung, lu ada lakinya kagak sih gitu loh. Ini kamu suaminya bener ada? Ya ada lah, kan itu ada asuransinya. Kalau asuransi kan kalau emang yang nggak ada suaminya kan nggak terdaftar, maksudnya nggak kelihatan nama bapaknya. Terus gue bilang bapaknya lagi tugas ke luar negeri, jadi memang dalam jangka lama gitu. Memang ya aku di sini sendiri gitu loh guys. Terus kadang nenek-nenek di apartemen bawah kalau ngeliat gue hamil, maksudnya jalan sendiri itu sampai bingung. Sedek gitu, sedek kan ya panggilan, ya seperti yang tadi gue bilang, panggilan ibu muda. Kamu kok sendiri terus gitu? Oh nggak apa-apa. Jadi gue tuh awal-awalnya ya
belajar bahasa Korea justru dari gue bergaul sama nenek-nenek di sekitar apartemen, karena di apartemen itu kadang ada jam-jam 10 jam 11 tuh jam mainnya nenek-nenek Korea guys. Jam mainnya nenek-nenek Korea nggak tuh ya, jadi dia suka nongkrong di bawah di taman, jadi gue ngikut, jadi gue belajar dari mereka ya. Masih kadang ada pertanyaan-pertanyaan mereka yang kadang gue nggak masuk akal gitu, nanya misalnya gini, saya lihat suaminya ketemu di mana ya. Jiwa keponya ada guys, jiwa keponya ada. Kalau gue mau anggapnya negatif ya bisa aja tuh pertanyaan itu bikin gue kesel ya, tapi gue alhamdulillah lah ya, otak gue tuh selalu mikir sebelum gue berpikir negatif, kenapa orang itu sampai bertanya kayak gitu ya. Jadi kalau gue udah mendapatkan jawabannya, gue tuh memahami gitu loh. Kayak misalnya ya, mungkin kalau anak-anak sekarang kalau ditanya kayak gini, kamu ketemu suami kamu nikah sama orang Korea biar tinggal tinggal di Korea ya, misalnya gitu ya, atau perbedaan umur suamimu sama kamu berapa tahun gitu ya, jauh nggak gitu kan, kamu dari Vietnam ya, kamu nikahnya pakai agent ya, kayak kayak ya gitulah ya. Itu sebenarnya pertanyaan yang menurut gue tuh hah, what gitu kan. Itu kembali lagi, kenapa ya mama ini nanya kayak gitu ke gue ya, disangka gue tuh kayak laki gue nikah sama gue lewat agent yang kayak beli kucing dalam karung gitu atau enggak, yang dia milih tuh cewek-cewek gitu kan di kayak di karaoke pokoknya ya begitulah ya guys ya, atau gimana gitu. Sekolah sih, oh my godness, kok begini ya. Tapi sebelum gue tersinggung, gue akhirnya bentar, gue parkir dulu bentar ya. Bentar, biasa ya iklan, biasanya kalau lagi seru-serunya itu kalau iklan kan gede ya, gue harus bikin gedek lo semua biar lo pada puyeng. Oke, gue udah sampai di depan Airbnb. Udah sampai guys. Ya oke. Intinya pertanyaan-pertanyaan itu guys, kalau gue mau anggap negatif, sumpah gue sakit hati. Bayangin, gue ketemu laki gue pacaran normal anjir gitu lah. Kalau kata-kata pakai ini mama ngapain sih nanya kayak gitu. Tapi ternyata guys, kenapa orang-orang tua di zamannya itu bertanya kayak gitu? Karena memang saat itu banyak banget cowok-cowok Korea yang even dia umurnya tua, taruhlah perjaka tua, itu nikah sama orang asing dengan cara seperti itu gitu loh. Dia lewat agent bayar misalnya 10 juta won untuk dapetin istri dari Asia Tenggara. Jadi kayak jual beli cewek gitu guys. Ada agentnya di Korea dan sampai sekarang juga ada. Gue mau marah nggak jadi cuy. Kenapa? Ya dia wajar nanya kayak gitu karena ada case kayak gitu banyak. Cuman saat itu yang nikah sama yang dengan cara gitu tuh rata-rata negara Vietnam, Thailand, Uzbekistan, Rusia gitulah ya, dan Kamboja, Laos adalah dan lain-lain lah ya. Ada. Jadi nikahnya itu si cowoknya itu bayar agent, ntar kalau dia lewat awal foto itu di Never Korea. Dulu gue pernah bikin konten gitu di TikTok ya, pernah. Tapi nggak tahu deh udah tenggelam kali ya. Itu tuh di Never ya udah kayak ajan perjodohan gitu. Itu foto cewek dipajang jadi tuh cewek milih tuh si cowok Korea itu milih cewek ini nggak tahu gitu loh. Oh nanda tuh cewek itu nggak tahu nih nanti calon suaminya kayak apa, yang berhak untuk memilih cuma si cowok itu ada kayak gitu. Parkir ada. Dari situ gue, oh ibu ini ternyata nanya begitu ke gue karena memang ada gitu, ya udahlah gitu. Akhirnya kalau ada yang nanya kayak gitu gue punya akal ya, biar gue nggak tersinggung, gue nggak boleh give up nih ya. Gue bercandain kalau ada nanya kayak gitu, nenek-nenek gue nanya kalau misalnya nenek-nenek ada nanya, kayak pertanyaan itu template banget kalau ngeliat orang cewek asing nikah sama Korea di zamannya itu, kayak template, kayak hal yang biasa gitu, kayak lu ngasih salam aja,
kamu nikah sama orang Korea, kamu dari mana gitu, dari Vietnam ya, dari Thailand ya. Dia nggak tahu Indonesia saat itu gitu loh. Ya sekarang, sampai sekarang juga ya, sekarang Indonesia udah mulai dikenal ya. Lu tuh nggak tahu guys, nggak banyak yang tahu. Akhirnya, oh aku dari Indonesia gitu kan. Oh kamu nikahnya dapat duit berapa gitu kan. Terus gue kalau denger kayak gitu, gue ketawa aja. Namanya ya udahlah, nggak apa-apa, temen gue ya udah. Ya kagak lah Nek gitu. Kamu dapat duit berapa gitu. Oh nggak banyak kok, kalau gue dapat beras sekarang. Gue bilang gitu. Kalau nggak, gue dapat kambing doang seekor. Itu nenek-nenek, tapi gue padahal bercanda, pada serius kan, jadi tambah tambah gue tambah tambah seru yang ledek ini. Masa mau sih cuma dapat beras sekarang kan ya, masa cuma dapat kambing seekor. Gue ngakak gitu ya, gue tawa gitu. Dari situ akhirnya kita belajar bahasa Korea dengan cara nyeleneh gue. Oh bahasa-bahasa yang setiap hari dipakai sehari-hari, gue banyak ngerekam gue dengerin, gue rekam di kepala. Akhirnya gue akrab sama si nenek. Setelah akrab baru nih gue jelasin ke mak-mak ini, setelah gue bisa dikit-dikit bahasa Korea. Gue bilang, Nek, kan gue manggil 할머니 gitu. 할머니 사실은요 제가 아빠랑 결혼할 때 만날 때 뭐지 결혼 정보 결혼 정보도 agent gue bilang. Jadi gini loh Nek, dulu sebenarnya itu ya, aku tuh dulu bohong waktu aku tuh pertama kali ketemu sama bapaknya anak-anak itu bukan pakai agent. Kita tuh ketemu satu perusahaan, kita pacaran normal. Gue bilang kita sama-sama satu perusahaan. Jadi begitu loh gitu. Pokoknya gue jelas gitu. Si nenek itu, terus kamu kenapa nggak ngomong? Gue mau ngomong bahasa Korea gue terbatas, gue kagak bisa gitu. Akhirnya ya sekarang nih aku punya kesempatan untuk ngejelasin begitu. Jadi sebenarnya guys, orang itu nggak akan sayang kalau nggak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Itu bener, peribahasa kayak gitu tuh bener guys. Jadi setelah kenal, gue jelasin, situ nenek-nenek jadi respect ke gue. Akhirnya dia yang jadi, kalau ada yang nanya gitu, dia yang jadi juru bicara gue. Oke mas, dia yang jadi juru bicara gue nih. Kru udah pada dateng lagi. Salah orang. Kagak, sorry nih gue lagi nge-vlog. Nah, dia yang jadi juru bicara gue. Dia yang ngejelasin ke orang-orang yang kalau ada yang nanya, oh itu si Yani, dia tuh gini loh. Jadi 11-12 lah nenek Korea sama Indonesia tuh. Kalau misalnya dia tahu tuh, dia yang jadi toa gue nih, toa tuh. Pokoknya yang dulu kan gak ada sosmed ya. Dia lah yang memberikan informasi. Oh gitu, jadi nama gue naik nih. Oh gitu ya, mulai dikenal nih sama komplek. Jadi kalau misalnya gue lewat, ya nih kalau nggak Subinoma gitu. Dari situlah gue belajar otodidak bahasa Korea. By the way, gue bersambung nanti ya, tamu gue udah pada datang. Anyang, penasaran loh. Dah, disimpan aja penasarannya ya.